Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam hormat kepada Ibu dosen kami, Ibu Irma, dan kepada teman-teman yang sedang menonton video kali ini. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan terkait DNA fingerprinting method atau metode DNA fingerprinting yang akan disampaikan oleh saya, Friska Valencia Yolanda, dan partner saya, Saya Ana Zaratunisa. kami mempresentasikan hasil kajian kami untuk memenuhi tugas bioteknologi kami dari kelompok 14 Pendidikan Kimia B 2018 dari Universitas Negeri Jakarta. Adapun pokok bahasan yang akan kita bahas adalah pengertian, sejarah perkembangannya, kemudian ada tujuan, ada metode, prinsip, aplikasi, serta kelebihan dan kekurangan dari DNA fingerprinting method. Kita akan masuki kepada bahasan pertama, yaitu pengertian DNA fingerprinting method. Pengertian dari DNA fingerprinting method yaitu DNA fingerprinting merupakan teknik untuk mengidentifikasi seseorang berdasarkan pada profil DNA-nya. Nah, prosedur DNA fingerprinting ini hampir sama dengan proses sidik jari atau fingerprinting, di mana mencocokkan sidik jarinya seseorang dengan orang lainnya. Tetapi di DNA fingerprinting metode ini lebih menekankan pada profil DNA-nya. Nah, digunakan DNA karena DNA memiliki materi hereditas yang berfungsi untuk menentukan suatu urutan keturunan dalam suatu keluarga secara turun-menurun, dengan pola yang acak karena berasal dari fusi inti ovum dan sperma, sehingga dapat digunakan untuk identifikasi kegiatan forensik. Jadi DNA ini lebih akurat karena biasanya juga setiap individu itu berbeda. Nah, DNA yang biasa digunakan dalam tes adalah DNA mitokondria dan DNA inti sel. Jadi ada dua jenis DNA. Nah, DNA yang paling akurat untuk tes DNA yaitu adalah DNA inti sel. Karena inti sel ini tidak bisa berubah, sedangkan DNA dalam mitokondria dapat berubah karena berasal dari garis keturunan ibu yang dapat berubah seiring dengan 8 perkawinan keturunannya. Kemudian masuk kepada poin bahasan 2, yaitu tentang sejarah perkembangan. Sejarah perkembangan metode DNA fingerprinting dimulai pada tahun 1984, di mana terdapat ilmuwan genetika Inggris yang bernama Alex Jeffreys. Nah, Alex Jeffreys ini menyimpulkan bahwa setiap individu memiliki pola unik dari mini satelit atau satu-satunya pengecualian adalah beberapa individu yang berasal dari satu zigot, seperti pada kembar identik. Jadi, untuk pada kembar identik ini memang tidak punya pola unik tersendiri, tapi setiap individu yang berbeda maka memiliki yang berasal dari satu zigot memiliki pola-pola yang unik setiap DNA-nya. Nah, setiap pola unik ini diberi nama dengan DNA profiling atau DNA profil atau genetik forensik. Kemudian DNA profiling atau genetik forensik ini dilihat dengan metode VNTR. Nah, metode ini menggunakan variabel number of tandem repeat atau VNTR itu karena jumlah basa dan pengulangan basa antar lokus pada setiap individu berbeda-beda. Jadi, VNTR ini bukan metode, tapi VNTR ini merupakan jumlah basa pada setiap individu yang berbeda-beda di setiap DNA-nya. Nah, metodenya itu tadi DNA profiling atau genetik forensik. Masuk kepada poin 3, yaitu tujuan. Apa sih tujuan dari DNA fingerprinting method? Yang satu ada mengidentifikasi gen. Kedua, menentukan garis keturunan antara anak dengan ayahnya dan untuk menyampaikan informasi dari generasi ke generasi berikutnya. Digunakan garis keturunan dengan ayahnya sebab DNA-nya dari inti sel tidak akan berubah, sedangkan DNA dari ibu akan terus berubah seiring dengan 8 kali perkawinannya atau 8 keturunan.
Poin ketiga dari tujuan DNA fingerprinting adalah mengatur perkembangan dan proses metabolisme individu. Dan keempat, mengidentifikasi properti atau mengidentifikasi seperti dokumen, forensik, dan sebagainya. Poin keempat, ada metode. Metode DNA fingerprinting akan dijelaskan secara umum ya. Yang pertama itu DNA akan diekstrasi dari nukleus pada setiap sel di tubuh. Yang pasti kita ngambil dulu ya sampel DNA biasanya terdapat di darah. Kemudian DNA-nya diekstraksi dari nukleus. Selanjutnya molekul DNA yang rusak dengan bantuan enzim restriksi ini disebut dengan pisau kimia akan memotong sekuen DNA menjadi fragmen-fragmen. Nah, fragmen DNA ini mengandung sekuen VNTR, variable number of tandem repeat. Kemudian fragmen DNA ini dipisahkan berdasarkan ukuran dengan menggunakan gel elektroforesis. Selanjutnya, fragmen DNA untai tunggal yang sudah terpisah, yang sudah dipisahkan, dipindahkan ke membran nilon. Prop DNA radioaktif yang memiliki urutan komplement VNTR dituangkan di atas membran nilon. Beberapa dari fragmen DNA ini akan mengikat VNTR untai tunggal, kemudian digunakan metode hibridasi DNA dengan prop disebut dengan Southern blotting. Selanjutnya, membran nilon dicuci untuk menghilangkan prop yang berlebihan. Setelah itu, X-ray film dipaparkan untuk membran nilon untuk menandai tempat di mana prop DNA radioaktif berikatan dengan fragmen DNA. Nah, tempat ini ditandai sebagai pita gelap ketika X-ray film dikembangkan. Hal ini disebut juga sebagai dengan autoradiografi. Selanjutnya, pita gelap pada X-ray film ini mewakili DNA fingerprinting atau DNA profilnya. Nah, ini adalah tahapan-tahapannya ya. Blood sample diambil dari darah, kemudian diekstrasi menjadi rantaian tunggal, kemudian menggunakan VNTR dan segalanya sampai membentuk dengan X-ray film yang kita lihat di sini ada garis-garis dan ini tiap individu memiliki garis yang berbeda-beda. Nah, itu dengan DNA profile atau jadinya unik gitu, setiap individu karena berbeda-beda. Kemudian masuk kepada metode secara rinci, yaitu ada jenis-jenis metode DNA fingerprinting. Yang pertama ada elektroforesis. Nah, elektroforesis ini aplikasinya itu untuk uji paternitas dan identifikasi pelaku kejahatan serta berperan dalam Human Genome Project. Jadi biasanya kalau kita lihat pada kejahatan, terus bagaimana cara membuat DNA manusia misalnya di implan dan sebagainya, maka itu menggunakan elektroforesis yang berhubungan dengan Human Genome Project. Nah, elektroforesis ini menggunakan teknik pemisahan komponen atau molekul bermuatan berdasarkan perbedaan tingkat migrasinya dalam suatu matriks yang dipengaruhi oleh medan listrik. Nah, komponen atau molekul tersebut dapat berupa DNA, RNA, maupun protein dari penguatar lain. Elektroforesis menyediakan informasi mengenai ukuran, muatan, dan jenis komponen yang dielektroforesisnya. Dalam metode DNA fingerprinting elektroforesis, terdapat 5 jenis gel yang dapat digunakan dalam elektroforesis DNA. Yang pertama ada gel poliakrilamida. Ini berfungsi untuk menganalisis hasil ekstensi primer. Kemudian yang kedua ada gel alkalin agarosa. Ini berfungsinya untuk memisahkan rantai DNA yang berukuran besar. Selanjutnya ada gel agarosa. Nah, gel agarosa ini berfungsi untuk menyediakan sistem elektroforesis yang digunakan untuk fraksi DNA pada ukuran standar. Selanjutnya, poin keempat dan kelima ada pati dan selulose asetat. Yang ini digunakan untuk memisahkan protein. Nah, jenis-jenis gel dalam elektroforesis ini digunakan sesuai dengan kebutuhan dan manfaatnya dari masing-masing tes. Nah, poin yang kedua adalah yang sering kita dengar sekarang ada PCR atau polymerase chain reaction atau biasa disebut juga dengan dot blot atau slot blot. Nah, teknik
PCR ini menerapkan dengan teknik perbanyakan atau amplifikasi potongan DNA secara in vitro. Artinya in vitro berarti di luar tubuh. Nah, pada daerah spesifik yang dibatasi oleh dua buah primer oligonukleotida. Nah, primer yang digunakan sebagai pembatas daerah yang diperbanyak adalah DNA untai tunggal yang urutannya komplemennya dengan DNA template-nya. Nah, PCR ini memiliki kelebihan yaitu kemampuan untuk membedakannya lebih akurat dan digunakan untuk menganalisa sampel dalam jumlah kecil maupun yang telah terdegradasi oleh cahaya matahari. Jadi PCR ini memang sangat akurat dalam tes metode DNA fingerprinting karena bisa sampai sampelnya yang jumlahnya kecil walaupun DNA-nya juga sudah rusak atau terdegradasi. Selanjutnya ada analisa STR atau Short Tandem Repeat. STR merupakan polimorfisme DNA yang terjadi karena adanya dua atau lebih nukleotida yang berulang. Nah, pola pengulangannya adalah terdiri dari 2 sampai 10 BP dan terjadi pada daerah intron dari DNA-nya. Dengan menganalisa lokus dari STR dan menghitung berapa banyak perulangan dari sekuen STR yang terjadi di setiap lokus, maka dapat terbaca profil genetiknya yang unik dari setiap individunya. Jadi kita bisa melihat pengulangannya itu seperti apa. Nah, itu juga pengulangannya itu setiap lokusnya itu setiap individu akan berbeda. Maka di situ terlihatlah profil genetiknya. Nah, analisa STA memerlukan teknik PCR dan elektroforesis gel agarosa. Jadi, dia membutuhkan teknik PCR, setelah itu ada elektroforesis dengan menggunakan gel agarosa. Analisis dengan STR ini tidak dapat dilakukan apabila dua individu merupakan kembar homozigot. Jadi, untuk analisa STR ini memang banyak kekurangannya dan agak sulit untuk dilakukan karena menggunakan metode PCR dan elektroforesis lagi, melakukan dua teknik berarti kemudian juga tidak bisa dilakukan pada individu yang kembar. Selanjutnya ada AMPHLP atau Amplified Fragment Length Polymorphism. Amplified Fragment Length Polymers ini menggunakan teknik berdasarkan pada polymorphisme VNTR untuk membedakan alel yang berbeda. Nah, teknik ini juga menggunakan PCR untuk mengamplifikasi atau memperbanyak daerah VNTR yang kemudian hasil amplifikasinya dipisahkan dengan gel poliakrilamida dan diwarnai dengan teknik silver stain. Teknik VLP ini memiliki keunggulan yaitu lebih cepat daripada analisa RVLP dan biaya yang dibutuhkannya lebih ekonomis. Tetapi balik lagi dia perlu menggunakan teknik PCR. Jadi menggunakan teknik pengulangan lagi. Baik, selanjutnya. Selanjutnya ada analisa kromosom Y, di mana DNA profiling dengan teknik analisa kromosom Y ini menggunakan primer spesifik yang mana akan mengamplifikasi daerah polimorfisme pada kromosom Y atau yang bisa dikenal dengan YSTR. Nah, pada kasus seperti pemerkosaan, teknik ini menghasilkan resolusi yang lebih baik karena biasanya DNA sampel yang didapat dalam keadaan tercampur dengan DNA si korbannya. Nah, kromosomnya ini biasanya diturunkan oleh ayah sehingga pada saat menganalisa kromosom Y juga dapat digunakan untuk mengidentifikasi hubungan parental dari seorang pria. Selanjutnya ada analisa DNA mitokondria, di mana pada DNA mitokondria ini terdapat dalam jumlah banyak ya di dalam selnya. Tidak seperti DNA kromosom yang hanya terdapat satu atau dua dalam setiap selnya. DNA mitokondria ini bagian yang diimplikasinya adalah daerah yang kita sebut dengan HV1 dan HV2 dari DNA mitokondria, yang mana sekuensnya ini hasil amplifikasi yang dapat kita bandingkan dengan pola band referensinya. Nah, DNA mitokondria ini biasanya diturunkan oleh ibu. Lanjut.
Selanjutnya ada analisa RVLP atau Restriction Fragment Length Polymorphism. RFLP ini adalah ukuran fragmen DNA yang mana diperoleh oleh pemotongan sequence VNTRS sampai dengan 30 urutan dengan enzim restriksi di situs spesifik. Prinsip dasar dari analisa RFLP ini adalah di mana enzim restriksi ini dan situs pengenalan. Enzim restriksi ini akan memotong DNA pada sequence yang spesifik, di mana hasil pemotongan tersebut kemudian dianalisa dengan elektroforesis gel agarose, seperti pada gambar. Nah, selanjutnya kita masuk pada pembahasan yang kelima, yaitu prinsip. Jadi, pada DNA fingerprint ini terdapat dua prinsip. Yang pertama adalah identity matching, di mana jika dua sampel memiliki pola alel VNTRS yang sama, maka dapat disimpulkan kedua sampel tersebut berasal dari individu yang sama. Yang kedua, ada prinsip inheritance matching, di mana alel VNTRS ini harus mengikuti pola keturunannya. Seperti misalnya seorang anak harus memiliki sebuah alel yang cocok dengan salah satu dari masing-masing orang tuanya. Misalnya kalau anaknya laki-laki itu salah satunya ada yang cocok dengan si ibu atau si ayah, seperti itu. Terus kita lanjut kepada pembahasan yang ke-6, yaitu aplikasi, di mana aplikasi DNA fingerprint yang pertama itu pada bidang sains forensik, yang mana material biologi yang dapat digunakan untuk sampel pengambilan DNA, yaitu dapat berupa darah, rambut, saliva, semen, dan juga jaringan tubuh lainnya. Misalnya pada kasus kriminal, DNA yang diisolasi itu dari sampel bukti dapat dibandingkan melalui prototype VNTR atau variable number of tandem repeat. Kemudian hasil dari pembandingan sampel dan VNTR ini berguna yang mana untuk dapat memecahkan suatu kejahatan seperti pembunuhan dan pemerkosaan. Selanjutnya ada aplikasi DNA determinasi garis keturunan. Nah, analisis prototipe VNTR ini antara orang tua dan anak juga telah digunakan untuk menyelesaikan suatu kasus sengketa. Nah, selain itu, informasi ini juga dapat digunakan dalam kasus warisan dan imigrasi. Kemudian ada aplikasi DNA fingerprint identifikasi individu. Nah, biasanya pengerjaan identifikasi seseorang ini menggunakan konsep fingerprinting yang digunakan sebagai barcode genetik untuk menunjukkan identitas dari seseorang. Hal ini berguna untuk proses identifikasi baik dari korban kecelakaan ataupun korban bencana alam. Selanjutnya juga dapat digunakan sebagai diagnosis penyakit keturunan. Dapat digunakan untuk mendiagnosis kelainan bawaan pada bayi prenatal atau dan bayi yang baru lahir. Nah, gangguan yang mungkin untuk didiagnosis itu seperti misalnya penyakit kista fibrosis, hemofilia, penyakit Huntington, Alzheimer familial, terus anemia sel sabit, dan thalassemia, serta sebagainya. Nah, kemudian juga dapat digunakan sebagai pengembangan pengobatan untuk gangguan penyakit turunan. Dengan adanya mempelajari DNA fingerprinting ini, dari kerabat yang memiliki riwayat penyakit tertentu, prototipe
prototipe DNA yang terkait penyakit tersebut dapat dideteksi sehingga lebih mudah untuk mengembangkan obat pada penyakit tersebut. Kemudian juga dapat diaplikasi atau digunakan untuk breeding program, yang mana peternakan secara konvensional menggunakan fenotip untuk mengevaluasi genotip pada tumbuhan maupun hewan. Hal ini juga sangat sulit dilakukan untuk melihat dominasi homozigot atau heterozigot dari tampilan fenotip. DNA fingerprinting memungkinkan penentuan dari genotip yang diteliti dan tepat. Hal ini juga biasa digunakan untuk pengembangbiakan kuda pacu ataupun anjing pemburu. Masuk kepada pembahasan yang ketujuh, yaitu kelebihan. Kelebihan daripada metode DNA fingerprint ini, yang pertama untuk mengetahui kekerabatan, terus karakterisasi, serta suatu spesies dari organisme. Kemudian yang kedua itu bukti kuat kejahatan di pengadilan, atau ini biasa dalam bidang forensik. Terus yang ketiga, keakuratan dari DNA fingerprint ini itu sangat tinggi. Yang terakhir ada efisien dan efektif dalam prosesnya. Selanjutnya masuk kepada pembahasan ke-8 atau yang terakhir, yaitu kekurangan. Kekurangan pada metode DNA fingerprinting ini ada dua. Yang pertama, jika pelaku adalah saudara kembar identik dari tersangka, karena keduanya memiliki pita DNA yang persis, sehingga menyulitkan proses identifikasi pelakunya. Dan yang kedua, itu tes DNA ini masih jarang dilakukan di Indonesia, karena langkanya pakar DNA serta peralatan pendukung yang terbatas. Hal tersebut menyebabkan biaya untuk melakukan tes ini sangatlah mahal. Berikut adalah daftar pustaka. Oke, lanjut. Terima kasih telah memperhatikan dan sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Dadah.